Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Atta Halilintar sholat di trotoar dan di depan toko, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sah atau tidak? Apakah ini dibolehkan dalam agama Islam atau tidak? Apakah ini mengganggu atau tidak? Apakah ini ria atau tidak? Apakah ini pamer atau tidak? Apakah ini pencitraan atau tidak? Apakah ini mengganggu orang lain atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan di media sosial itu ada yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa, oh ini mah cuman konten. Oh ini mah pencitraan. Oh ini mah mengganggu orang jalan. Masa sholat di depan toko? Kan itu mengganggu orang jalan ya. Kemudian ada yang mengatakan, masa sholat di trotoar? Kan itu juga mengganggu orang jalan. Itu namanya pamer, itu namanya ria dan lain sebagainya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Anda termasuk yang pro atau yang kontra? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, di Konoha itu banyak orang yang mabuk agama, banyak kadrun gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih ada istilah kadrun? Siapa sih yang pertama kali mengarang istilah kadrun ini? Dan kalau saya perhatikan itu ya, sebenarnya mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, bukan umat muslim yang sekarang ini yang duluan kadrun. Ternyata ada gitu ya. Sebelum umat muslim sekarang ini disebut-sebut di Konoha, maksudnya di Konoha kadrun gitu ya, kadal gurun. Ternyata ada satu agama zaman dulu yang sering banget disebut dengan sebutan kadrun. Nah, yang jadi pertanyaan, agama apa yang saya maksud? Kemudian apakah Atta Halilintar ini hanya konten atau tidak? Apakah ini cuman pamer atau tidak? Apakah ini boleh apa enggak? Bagaimana dengan musafir? Kalau misalnya nih kecapean nggak ada tempat sholat dan sebagainya, kan ada istilah musafir. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih perbedaan seorang musafir dengan yang bukan musafir? Apakah Atta Halilintar ini layak disebut sebagai musafir atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi Atta Halilintar ini pergi ke luar negeri liburan katanya beberapa hari yang lalu. Namun ada sebuah video beredar di internet yang memperlihatkan Atta Halilintar ini sholat di trotoar dan sholat di depan toko. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini melanggar atau tidak? Apakah ini mengganggu atau tidak? Jadi ada orang yang mengatakan, oh ini mah pamer, ini mah ria, ngapain sih sholat di depan toko? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, saya tuh sering banget ya umat muslim sholat di depan toko ya, di trotoar, di luar negeri ya, sering melihat video seperti itu, kemudian di jalanan gitu ya. Mohon maaf bagi yang nonton video, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Kenapa harus di jalan gitu ya? Kenapa nggak di tempat sepi gitu ya, di masjid? Di masjid kan masih banyak yang kosong ya kan? Kenapa harus di jalan? Kenapa harus mengganggu orang lain? Apakah dosa kalau kita sholat di jalan lalu mengganggu orang lain? Contoh misalnya ya, kalau misalnya nih Atta Halilintar sholat di jalan misalnya, lalu ada orang yang buru-buru misalnya, namun dia terhalang karena apa? Karena jalannya terhambat gitu ya. Kalau misalnya nih ada seseorang sholat di jalan raya misalnya, lalu ada ambulan misalnya, ambulan yang bawa orang sakit, terhalang dengan orang yang sholat, apakah itu berdosa atau tidak? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya mendoktrin yang nonton video ini. Saya tidak mau mendoktrin yang nonton video ini ya. Anda yang menarik kesimpulan. Kemudian selain itu ada yang mengatakan bahwa nggak jadi masalah kok ya kalau misalnya sholat asal nggak mengganggu orang lain. Nah, menurut saya ini logical fallacy. Kenapa? Orang yang sholat di jalan itu emang nggak mengganggu? Mengganggu lah. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Mengganggu apa enggak? Ya, bagaimana kalau misalnya nih ya, lu nggak beragama Islam gitu ya, lu beragama lain misalnya, lalu ada orang yang sholat di jalan ya, di tengah jalan misalnya, apa nggak takut tabrak gitu ya? Di rel kereta api misalnya, ada orang sholat misalnya, apakah itu mengganggu? Ya mengganggu dong ya kan? Mengganggu siapa? Mengganggu nyawanya sendiri gitu ya. Kalau kereta api mah nggak peduli ya, diterabas aja terus ya kan. Kemudian ada istilah musafir. Apa sih musafir ini? Musafir ini orang yang suka berkelana gitu ya.
melakukan perjalanan jarak jauh gitu ya, misalnya ke luar negeri, kemana-mana gitu ya. Menurut keyakinan Guru Gembul ya, Guru Gembul pernah mengatakan di salah satu video, dia pernah mengatakan bahwa musafir itu, ya mereka biasanya, menurut keyakinan Guru Gembul ya, biasanya kalau misalnya saat puasa mereka tidak melakukan yang namanya puasa. Ya, kemudian kalau misalnya tidak ada tempat yang enak untuk sholat misalnya, biasanya mereka melewatkan gitu ya. Namanya musafir ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Atta Halilintar ini musafir atau tidak? Menurut saya enggak. Dia pergi liburan coy. Liburan ke luar negeri. Kecuali dia nggak punya duit ya. Seorang musafir ya. Di tengah guru misalnya nggak punya duit ya. Punya duit juga pas-pasan gitu ya. Itu kan baru yang namanya musafir. Atta Halilintar enggak. Dia bukan musafir ya. Dia berlimpah harta, punya duit ratusan miliar ya. Masa dia ke luar negeri itu cuman ngemis, nggak mungkin kan. Ya buat jalan-jalan lah ya, butuh liburan lah ya kan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa, oh ini cuman konten karena videonya itu kualitasnya sangat bagus. Ya dugaannya sengaja dilakukan hanya untuk mencari perhatian gitu ya. Sengaja dilakukan supaya apa? Supaya ya Atta Halilintar ini tidak tenggelam gitu ya, supaya viral lagi gitu ya, supaya dia terkenal lagi karena sekarang penontonnya semakin hari semakin sedikit gitu ya. Apakah ini semacam menarik perhatian atau caper gitu? Ada yang mengatakan seperti itu ya, tapi disclaimer saya tidak menyimpulkan ya. Anda yang menyimpulkan ya. Ada berbagai perspektif ya. Kemudian kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi yang nonton videonya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, di Konoha itu ada banyak orang yang mabuk agama dan kadrun. Kadrun itu adalah orang yang mabuk agama. Apa sih ciri-ciri daripada kadrun? Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, disclaimer on ya. Kadrun itu biasanya level memahami agama itu cuma di luar-luarnya aja. Ibarat semangka, dia hanya di luar-luarnya aja, nggak masuk ke intinya gitu ya. Nggak masuk ke inti daripada agama itu sendiri ya. Biasanya orang-orang yang mau agama atau orang yang kadrun itu suka pamer gitu ya, bahwa dia lagi melakukan ritual ibadah, sholat misalnya. Ya biasanya akan memperlihatkan ya ke orang lain gitu, ria gitu ya. Supaya apa? Supaya dapat pujian. Oh ternyata kamu orang beragama ya. Oh ternyata kamu orang soleh ya. Ya seperti itu biasanya. Kemudian eh, suka yang namanya mengganggu orang lain lagi ibadah misalnya, bubarin paksa, kemudian suka ngata-ngatain orang lain misalnya ya, suka menjelek-jelekan orang lain supaya apa? Supaya dia terlihat baik gitu ya. Kemudian dia bukan orang jujur, biasanya kadrun itu bukan orang yang jujur ya, dan IQ-nya biasanya setara dengan gorila kalau saya perhatikan ya. Kenapa IQ-nya setara dengan gorila? Kenapa? Karena dalam beragama dia suka pamer. Orang yang pamer itu kan IQ setara gorila ya. Itu kalau saya perhatikan. Orang yang beneran ahli agama itu, orang yang spiritualnya tinggi ya, biasanya kalau saya perhatikan itu nggak pernah memamerkan agamanya apa gitu ya. Apakah dia orang religius, orang soleh atau nggak pernah ya, nggak pernah. Dia memperlihatkan dari tindakan, dari kelakuan. Itu kalau saya perhatikan. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, tapi kalau saya perhatikan orang yang oh, ilmu spiritualnya tinggi ya, biasanya kalau saya perhatikan itu mereka sangat-sangat baik ya, akhlaknya sangat baik sekali ya, tidak suka pamer ya, tidak suka ngata-ngatain orang lain, tidak suka gosip ya, tidak suka berbohong ya, tidak suka munafik ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu orang yang beragama itu rata-rata munafik gitu, 80% munafik. Dari mana saya tahu? Dari data. Data mengatakan bahwa rata-rata warga Konoha itu adalah masyarakat yang munafik. Menurut data, menurut buku Manusia Indonesia yang ditulis oleh Pak Mokhtar Lubis, warga Konoha itu adalah masyarakat yang sangat hipokrit, yang sangat munafik. Sehingga apa? Sehingga dalam beragama juga munafik. Agama itu hanya dijadikan tameng, hanya dijadikan topeng. Tidak mendalami agama itu ya. Maksudnya agama yang baik ya, bukan ajaran yang buruk ya. Harus dibedain ya, agama yang baik dengan agama yang buruk ya. Kalau misalnya ada ajaran-ajaran membenci agama lain, jangan, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ya, ada ajaran untuk mempersekusi ibadah orang lain, jangan-jangan ya, nggak boleh ya.
Itu bukan ajaran yang baik guys ya, itu ajaran yang buruk ya. Kalau ada ajaran mengajarkan mempersekusi orang lagi ibadah, bubarin paksa dan sebagainya, itu ajaran yang buruk ya. Kemudian istilah kadrun sebenarnya bukan hal yang baru guys ya. Jadi zaman dulu sebenarnya sudah ada istilah kadrun. Siapa yang disebut zaman dulu itu kelompok yang kadrun? Umat Kristen. Jadi umat Kristen zaman dulu itu ya banyak yang kadrun ternyata guys. Zaman abad kegelapan. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, mohon maaf ya. Nggak semua orang Kristen seperti itu ya. Tapi banyak orang Kristen zaman dulu itu yang kadrun. Bagaimana ciri-ciri orang Kristen yang kadrun itu? Ya seperti warga Konoha gitu ya. Ketika mereka misalnya lagi ibadah ke gereja, mereka pamer gitu ya. Ya, kemudian dia bawa Bible kemana-mana, ya baca Bible di mana-mana, lalu ngekutbahin orang gitu ya. Ya mirip-mirip seperti saksi Yehova ya, kalau Anda familiar dengan saksi Yehova ya. Saksi Yehova juga seperti itu ya. Mereka bawa Bible kemana-mana. Enggak semuanya tapi ya. Namun kalau anehnya kalau saya perhatikan itu ya, orang yang beragama malah yang dikhotbahin gitu ya. Jadi saksi Yehova itu mengkhotbahin agama Kristen gitu ya. Walaupun saksi Yehova itu sebagian besar ya tidak diakui bahwa itu bagian daripada Kristen, tapi ada juga yang mengakui ya, nggak semuanya tapi ya. Jadi zaman dulu itu ada banyak umat Kristen yang kadrun guys. Nah, apa efek daripada umat Kristen kadrun di Eropa zaman dulu? Di zaman dulu itu zaman abad kegelapan itu atau zaman abad sebelum Renaissance, umat Kristen itu kadrun sekadrun-kadrunnya sehingga yang terjadi apa? Eropa lumpuh, Eropa tidak berkembang, ilmu pengetahuan mandek. Yang ada apa? Yang ada ilmuwan-ilmuwan dipersekusi ya, seperti banyak tuh ya ilmuwan-ilmuwan zaman dulu yang dipersekusi seperti Galileo, kemudian Charles Darwin. Charles Darwin itu hampir dibunuh guys. Karena apa? Karena pada saat zaman itu mereka sangat-sangat benci yang namanya sains. Orang Kristen zaman dulu itu benci banget dengan yang namanya sains. Mirip-mirip seperti di Konoha, membelakangi sains. Ya, nggak ada bilangnya seperti yang ada di Konoha. Lalu kenapa agama Kristen sekarang sadar gitu? Kenapa agama Kristen itu berubah gitu? Apa alasannya? Karena kalau saya perhatikan tuh agama Kristen itu sudah melewati masa-masa kadrun mereka. Setiap agama itu kalau saya perhatikan tuh ya, ada masa-masa kadrun mereka. Agama Yahudi juga seperti itu. Ya, zaman dulu agama Yahudi itu kadrun banget ya. Kadrun sekadrun-kadrunnya. Ya, lalu sekarang mereka berubah. Jadi agama itu menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya itu sama seperti manusia. Ada masa di mana agama itu labil gitu ya, seperti manusia, seperti remaja gitu, puber gitu, labil pencarian jati diri. Jadi di Konoha juga kalau sepertinya seperti itu ya, banyak umat agama di Konoha itu yang mencari jati diri mereka ya. Mereka kadrun ya, kadrun sekadrun-kadrunnya ya. Dan ilmu pengetahuan mandek, Eropa terpuruk. Karena apa? Karena umat Kristen saat itu sangat-sangat kadrun dan teknologi tidak berkembang, sains tidak berkembang. Lalu apa titik balik daripada umat Kristen ini sehingga sekarang berubah total gitu? Apa yang jadi penentu daripada titik baliknya? Titik baliknya itu karena umat Kristen mengakui sejarah kelam mereka. Mereka tidak menutupi ya. Kalau misalnya contoh misalnya nih ada seorang pastor yang selingkuh misalnya ya, nggak semua pastor selingkuh ya. Lalu umat Kristen itu mengakui mereka berubah, menerima sejarah kelam itu ya. Mereka berubah, mereka semakin dewasa. Kalau kita perhatikan sekarang ini, salah satu pendidikan yang paling maju di dunia itu adalah pendidikan agama Kristen kalau saya perhatikan ya. Karena apa? Karena Kristen ini sudah matang, sudah dewasa, terutama Katolik ya. Katolik itu kan fokus pada pendidikan. Kalau kita perhatikan di Konoha itu, ya yayasan Katolik itu lebih banyak daripada gereja. Karena apa? Karena izin sekolah Katolik itu lebih mudah daripada gereja. Sehingga umat Katolik itu lebih fokus terhadap yang namanya pendidikan ya. Itu alasannya kenapa rata-rata, nggak semuanya tapi ya, rata-rata negara Kristen itu maju. Karena apa? Karena momen mereka, masa-masa kadrun mereka itu sudah lewat ya.
Selain itu, apa yang mempengaruhi kenapa umat Kristen sekarang berubah drastis dari zaman kadrun hingga seperti zaman sekarang yang sangat-sangat berkualitas terutama dalam pendidikan? Alasan selanjutnya itu karena umat Kristen itu menerima yang namanya filsafat. Makanya kalau Anda perhatikan, sekolah-sekolah pendeta atau sekolah pastor itu yang pertama diajarkan itu adalah filsafat. Ya, itu dulu yang diajarkan, filsafat dulu ya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu kadrun gitu ya. Karena mohon maaf ya, nggak semua tapi ya, ada aja pendeta yang kadrun guys. Ada banyak kok pendeta yang kadrun, di Afrika banyak pendeta yang kadrun, di Nigeria banyak pendeta yang kadrun, di Burundi banyak pendeta yang kadrun, banyak banget ya. Masyarakat Burundi juga banyak yang kadrun ya kalau saya perhatikan ya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak maju. Jadi pendeta itu harus belajar filsafat. Makanya pemuka-pemuka agama di Konoha juga harus belajar filsafat. Itu tradisi pendidikan di Eropa, guys, ya. Nah, karena agama Kristen itu berkembangnya di Eropa, sehingga pendeta-pendeta itu diajarkan filsafat dulu ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak kadrun dan mereka fokus dengan akhlak perbuatan. Makanya kalau kita perhatikan ya, pemuka-pemuka agama Kristen itu sangat-sangat berakhlak kalau saya perhatikan ya. Nggak semuanya tapi ya, sangat-sangat berakhlak. Kenapa? Karena mereka itu sudah dewasa dalam beragama. Bahkan ketika mereka ditawari tambang ya, dikasih jatah tambang, mereka menolak. Kenapa? Karena mereka ya benar-benar nggak mau gitu ya, mencintai harta duniawi itu berlebihan gitu. Karena mereka didoktrin seperti itu, jangan berlebihan mencintai harta duniawi. Jadi pemuka-pemuka agama Kristen itu, terutama pastor dan lain sebagainya itu, ya mereka itu tidak dibolehkan berlimang harta gitu. Sehingga tidak ada yang namanya morotin umatnya gitu ya. Sehingga tidak ada yang namanya dapat amplop dari umatnya. Enggak seperti itu ya. Jadi menurut saya ini harus direvolusi ya. Di Konoha juga seperti itu ya. Ini hanya di Konoha ya. Pemuka-pemuka agama itu kalau boleh semuanya ya, pemuka agama di Konoha itu jangan minta amplop gitu ya dari umatnya. Jangan diporotin umatnya. Kalau seperti kan di Konoha itu para pemuka-pemuka agama itu berlimang harta ya. Ya, mereka mengatakan, oh kalian itu hidup harus sederhana ya, nggak perlu mikirin duit ya, nggak perlu mikirin duit. Tapi apa? Tapi mereka punya istri banyak, punya Alphard, punya sopir, punya asisten rumah tangga dan lain sebagainya ya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan banyak pemuka agama yang kaya raya. Itulah alasannya kenapa kalau saya perhatikan itu ya. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu betah jadi pemuka agama. Banyak orang yang bercita-cita jadi pemuka agama karena apa? Karena banyak hartanya. Ya, triliunan guys, miliaran hartanya. Dan menurut saya ini sangat-sangat sangat luar biasa ya. Harusnya pemuka agama itu seperti pemuka agama Kristen ya, pastor, Buddha misalnya. Ya, jangan terlalu memikirkan yang namanya dunia. Itu sebenarnya kalimat yang mengatakan bahwa jangan terlalu memikirkan yang namanya dunia ya. Harus dilaksanakan di dunia nyata. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.